Sebagaimana yang diketahui, perjuangan skuad Garuda saat menghadapi Vietnam masih menyisakan berbagai hal menarik. Mulai dari apresiasi Erick Thohir untuk skuad muda Indonesia, lalu pakar Vietnam yang mengaku tercengang melihat pertahanan skuad U22 Indonesia. Selain itu, kabar luar biasa datang dari Sandy Walsh yang mengaku banyak pemain keturunan yang berminat membela timnas Indonesia. Kemudian ada kabar dari Malaysia yang kena hujat gegara jiplak lagu Tanah Airku, hingga reaksi gila dan tak percaya dari Tom Haye. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia kalah terhormat saat bersua dengan Vietnam di laga ketiga grup F Piala AFF 2024. Adapun dalam pertandingan tersebut timnas Indonesia kalah tipis 0-1. Di luar dugaan, tim merah putih yang dihuni pemain-pemain muda mampu memberikan perlawanan meski digempur habis-habisan. Sebelum itu, Erick Thohir juga berbicara penampilan skuad Garuda meski target meleset, menurutnya sudah luar biasa. Saya sudah sampaikan bahwa setiap tim ada target, lawan Myanmar dan Laos wajib menang, Vietnam kalah terhormat, seri luar biasa. Melawan Vietnam permainan telah baik, meski hasil belum maksimal, saya akan minta lagi seluruh tim untuk sama-sama menjadi satu. Pelatih harus fokus, lawan Filipina harus menang, ucap Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir menekankan kembali mengapa timnas Indonesia memakai pemain-pemain muda, salah satunya adalah untuk beberapa kejuaraan seperti SEA Games yang akan datang. Memang kita mau coba tim muda, persiapan kita untuk menengah dan panjang. Ada SEA Games, Piala Asia 2027. Kalau tidak disiapkan sekarang, ya tidak mungkin banyak pemain kita 5 tahun lagi ke senior, pungkas Erick Thohir. Baru-baru ini ada sebuah informasi menarik disampaikan oleh Sandy Walsh. Bek timnas Indonesia itu mengakui bahwa ada semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang ingin membela skuad Garuda. Seperti yang sudah diketahui, beberapa tahun terakhir PSSI menggaungkan program naturalisasi. Induk sepak bola Indonesia itu memanggil pulang pemain-pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Hasilnya sudah belasan pemain berdarah Indonesia bersedia membela timnas Indonesia. Dampaknya cukup terasa, di mana ranking timnas Indonesia melejit tinggi. Kesuksesan program naturalisasi itu ternyata memberikan efek samping. Semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang berminat untuk jadi bagian dari timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Sandy Walsh kepada salah satu media Belgia yakni Spotja. Ia menyebut bahwa ada semakin banyak pemain keturunan yang menghubunginya untuk menanyakan proses naturalisasi. Sandy Walsh sendiri senang melihat banyak pemain keturunan yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Ia berjanji untuk membantu para pemain tersebut agar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia di masa depan. Saya semakin sering menerima telepon atau pesan dari pemain-pemain yang juga ingin berpindah jadi warga negara Indonesia. Mereka bertanya kepada saya bagaimana keseluruhan prosesnya, seperti apa suasana di tim, bagaimana perjalanannya. Saya selalu siap membantu semua orang yang ingin menjadi WNI karena itu akan menguntungkan tim ini, ungkap Sandy Walsh. Sebagaimana yang diketahui, para pemain timnas Indonesia baik di level junior hingga senior selalu menyanyikan lagu nasional seusai pertandingan. Ya, lagu nasional ini sering membuat suasana jadi penuh haru dan kebanggaan. Hal ini terjadi lantaran yang menyanyikan lagu tersebut bukan hanya para pemain saja. Akan tetapi, supporter yang hadir juga ikut menyanyikan dengan lantang, baik saat merayakan kemenangan atau menguatkan semangat setelah mengalami kekalahan. Ya, lagu nasional yang sering atau bahkan wajib dikumandangkan di stadion adalah lagu Tanah Airku, yang merupakan salah satu lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud. Lagu ini menggambarkan kecintaan yang mendalam pada Indonesia, meski seseorang sedang jauh di tanah kelahirannya. Dengan lirik yang sederhana tapi penuh makna, Tanah Airku sering jadi pengingat tentang betapa berharganya Indonesia, apapun situasi yang dihadapinya. Dalam suasana pertandingan, lagu ini mengingatkan semua supporter untuk tetap bersatu. Baik menang maupun kalah, Tanah Airku adalah simbol semangat dan cinta terhadap Indonesia. Ketika ribuan orang menyanyikan lagu ini, suasana stadion berubah menjadi emosi. Bahkan pemain dan penonton pun menangis mendengar lantunan lagu ini.
Lagu Tanah Airku juga sudah jadi bagian dari tradisi supporter Indonesia, terutama di pertandingan sepak bola. Ini seperti cara mereka berkata, "Kami selalu mendukungmu, apapun hasilnya." Baru-baru ini, momen ribuan supporter Indonesia menyanyikan Tanah Airku di laga Timnas Indonesia menjadi viral di media sosial. Banyak orang dari luar negeri memuji semangat dan kekompakan supporter kita. Mereka kagum bagaimana lagu ini bisa menciptakan atmosfer yang begitu menggetarkan. Beberapa media asing bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu sorotan utama dari pertandingan Timnas Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana lagu nasional bisa menyatukan ribuan orang dalam satu suara. Saat Timnas Indonesia bermain di luar negeri, lagu ini sering jadi senjata supporter untuk menunjukkan kebanggaan mereka. Meski jauh dari rumah, mereka membawa semangat Indonesia lewat lagu ini. Bahkan, gelandang Timnas Indonesia Tom Haye memberi pandangan menarik soal tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku. Bagi Tom Haye, momen itu adalah salah satu yang paling berkesan. Hal itu diakuinya sebagai lagu yang indah. Itu adalah momen spesial ketika kami membentuk lingkaran dan menyanyikan Tanah Airku. Itu lagu yang indah tentang cinta dan rasa bangga terhadap negara. Menang atau kalah tidak jadi persoalan, kami akan tetap selalu bersama-sama. Begitulah pandangan Tom Haye tentang lagu tersebut. Namun yang menarik adalah tradisi yang dilakukan oleh skuad Garuda dalam menyanyikan lagu nasional ini juga sampai ditiru oleh negara tetangga kita, yakni Malaysia. Skuad Harimau Malaya juga memiliki ritual menyanyikan lagu nasionalnya usai laga yang dijalani, termasuk di ajang Piala AFF tahun ini. Namun kocaknya, supporter Harimau Malaya dengan tak terduga mengklaim bahwa ritual yang mereka lakukan lebih menyentuh daripada tradisi lagu Tanah Airku milik Indonesia. Hal ini lantas membuat para supporter Garuda meresponnya dengan berbagai komentar yang beragam, di mana dalam salah satu postingan akun Instagram seorang fans yang memberitakan soal klaim itu pun, para netizen tanah air ikut mengomentari unggahan tersebut dengan mengatakan kalau Indonesia merupakan kiblat dari Harimau Malaya, sehingga apapun yang dilakukan oleh tim Garuda ibarat kata selalu ditiru oleh timnas Malaysia. Hal ini yang membuat publik tanah air merasa keheranan, sebab apapun yang dimiliki Indonesia selalu diklaim oleh warga Upin Ipin tersebut. Tak cuma hebat dalam mengklaim, namun para fans Malaysia juga ternyata pintar dalam hal menghujat pemainnya. Bahkan fans Malaysia sampai mendoakan kiper dan pemainnya lumpuh usai blunder memalukan di Piala AFF 2024, sebab kesalahan fatal itu berbuah kekalahan dari timnas Thailand. Ya, sebagaimana yang diketahui, laga timnas Thailand versus timnas Malaysia itu berlangsung di Stadion Raja Mangala, Thailand. The Elephants menang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Thailand dicetak oleh Patrick Gustafsson di menit ke-57. Ia memanfaatkan umpan matang Supanat Moenta untuk membawa tuan rumah meraih kemenangan. Namun gol itu tak terlepas dari blunder yang dilakukan kiper Hazik Najli. Bermaksud membuang bola back pass, sepakannya justru jatuh di kaki Moenta yang kemudian mengoper ke Gustafsson. Kesalahan fatal itu berakibat pada kekalahan Malaysia, padahal anak asuh Marty Vicente sukses menahan gempuran Thailand hingga gol tersebut tercipta. Tak pelak, masyarakat Malaysia berang bukan main dengan aksi Hazik. Berbagai sumpah serapah memenuhi media sosial sang penjaga gawang. Bahkan ia didoakan menjadi lumpuh. Hal itu diketahui dari unggahan sang istri Eira Hazali di media sosial. Parahnya, caci maki tak hanya mengarah kepada Hazik, tetapi juga anak dari pasangan tersebut. Hujatan yang kalian lemparkan bisa kami terima, tapi hinaan sampai mendoakan suami saya lumpuh dan melibatkan anak kami sungguh ekstrim, ungkap Eira dalam unggahan tersebut. Kekalahan tersebut memang membuat langkah Malaysia cukup tersendat. Mereka saat ini mengoleksi 4 poin di grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni. Kans lolos pun belum tertutup sepenuhnya, sebab pesaing langsung yakni timnas Singapura akan menghadapi timnas Thailand. Jika The Lions yang saat ini mengoleksi 6 poin gagal menang, Harimau Malaya masih berpeluang melaju.